Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, sebelum dimulainya pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baiklah Ananda, hari ini kita telah memasuki pelajaran subtema yang ketiga, yaitu pembelajaran pertama dengan materi pertumbuhan hewan. Di sini Ananda juga bisa lihat di buku pelajarannya pada halaman 98. Nah, di sini Ananda bisa lihat terdapat gambar di mana terjadi proses pertumbuhan pada ayam. Di mana kita bisa lihat terdapat telur ayam, kemudian menetas, dan keluarlah anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Nah, pada halaman 99 Ananda juga bisa lihat terdapat bacaan dengan judul pertumbuhan anak ayam. Di sini Ananda baca ya. Kemudian Ananda pada buku pendamping di halaman 52 Ananda bisa lihat terdapat bacaan tentang pertumbuhan kupu-kupu. Di situ Ananda bisa baca ya. Dan Bapak akan menjelaskan bagaimana terjadinya pertumbuhan kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan dari kelompok serangga. Kupu-kupu bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya. Pertumbuhan kupu-kupu dimulai dari telur. Dari telur ya Ananda, kemudian berubah menjadi ulat. Setelah berhari-hari menjadi ulat, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong, barulah dia berubah menjadi kupu-kupu. Ananda lihat ya di buku pendamping pada halaman 52. Di situ juga terdapat 5 pertanyaan dan Ananda harus kerjakan dan jawab pertanyaan itu dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, di buku pelajaran juga pada halaman 103. Di situ terdapat bacaan Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayam pada 2 kandang yang berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Kita lihat ya Ananda, jawaban yaitu 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, jika ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 10. Pak, kenapa 2 dikali 10? Ya, karena kandangnya ada 2 dan setiap kandang terdapat 10 ekor anak ayam. Makanya ditulis 2 dikali 10 sama dengan 20.
Di sini secara tidak langsung Ananda kita juga akan belajar tentang perkalian, di mana penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Baiklah Ananda, di sini kita akan memahami dan mengerti tentang pelajaran perkalian ini lebih lanjut. Jika Udin memiliki 3 buah kandang, setiap kandang berisi 12 ekor ayam. Berapakah banyak ayam si Udin ini Ananda? Kita lihat ya. 12. 12-nya ditambah sebanyak 3 kali, yaitu 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Kalau di dalam perkalian berarti ditulis 3 dikali 12 Ananda. Nah, kita lihat cara untuk menyelesaikan tentang perkalian ini Ananda. Kita lihat ya langkah-langkah pengerjaannya. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. 12 sama dengan 10 ditambah 2. Nah, berarti di sini 12 sama dengan, nah angka berapa yang jika ditambahkan hasilnya 12. Berarti 10 ditambah 2. Setelah itu Ananda kita kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 ini dengan angka 3. Pak, kenapa 3? Karena kan pertanyaannya 3 dikali 12. Udin mempunyai 3 kandang dan yang 12 itu yaitu ayamnya. Jadi harus dikalikan dengan 3. Lalu kita jumlahkan hasilnya. Kita lihat contoh Ananda. Di situ terdapat 3 dikali 10. Nah 10 ini kan kita dapat dari penjumlahan di mana hasilnya yaitu 12. 10 ditambah 2. Berarti yang pertama 3 dikali 10 sama dengan 30. Setelah itu 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi kita tambahkan Ananda, 30 ditambah 6 sama dengan 36. Jadi untuk perkalian 3 dikali 12 sama dengan 36. Nah, di sini kita lihat lagi Ananda, kita pelajari lagi tentang perkalian ini Ananda. Di sini terdapat 4 kandang ayam, di mana setiap kandang terdiri dari 15 ekor ayam. Nah, jadi berarti 15-nya kita tambahkan sebanyak 4 kali Ananda. Jadi jawabannya 60. Nah, kalau di dalam perkalian ditulis 4 ini kandang ayamnya ya Ananda. 4 dikali 15 karena setiap kandang kan terdiri dari 15 ekor ayam. Jadi 4 dikali 15 sama dengan 60. Nah, kita lihat lagi langkah-langkah untuk mengerjakan perkalian ini. 4 dikali 15. Kita lihat ya Ananda. 15 sama dengan, nah ini angka berapa jika ditambahkan hasilnya 15. Berarti 10 ditambah 5. Setelah itu Ananda, kita kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4. Karena kan kandangnya ada 4, maka dari itu kita harus mengalikan masing-masing bilangan ini dengan angka 4. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Seperti kita lihat contoh yang di samping ini. 4 dikali 10. Nah, sama dengan 40. Setelah itu 4 dikali 5. Sama dengan 20. Lalu kita tambahkan ya Ananda. 40
ditambah 20. Jadi jawabannya 60. Nah, untuk perkalian 4 dikali 15 hasilnya adalah 60. Nah, di dalam perkalian dua bilangan ini Ananda berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 dikali 3 sama dengan berarti 3-nya ini ada 2 kali Ananda. Kita tambahkan ya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Setelah itu 3 dikali 2. Berarti di sini 2-nya 3 kali kita tambah Ananda. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi Ananda, untuk perkalian 2 dikali 3 itu sama aja Ananda jawabannya dengan 3 dikali 2 sama-sama 6. Seperti contoh lain 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi sama aja Ananda dengan perkalian 2 dikali 4 sama dengan 8 juga. Nah, di sini Ananda kita coba untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang lebih besar lagi Ananda. Kita lihat contoh ini ya. Ananda di sini Bapak harap untuk memperhatikan dengan baik cara-cara untuk menjawab perkalian ini Ananda ya. Ananda lihat dan dengarkan ya. 2 dikali 210 sama dengan titik-titik. Nah, di sini sifat pertukaran perkalian itu sama saja ya Ananda. 2 dikali, nah ini bukan 120 Ananda. Mungkin di buku salah ini. Salah menuliskan. Seharusnya 2 dikali 210 sama saja jawabannya dengan 210 dikali 2. Kita lihat ya Ananda, langkah-langkah untuk menyelesaikan perkalian 2 dikali 210. Yang pertama kita lihat dulu Ananda. Angka berapa yang dijumlahkan hasilnya 210? Berarti 200 ditambah 10 ditambah 0. Setelah itu Ananda, kita kalikan masing-masing bilangan ini dengan angka 2. Karena kan pertanyaannya kan 2. 2 dikali 210. Makanya kita harus mengalikan masing-masing bilangan ini dengan angka 2. Beda kalau pertanyaan 5 dikali 210. Jadi kita harus mengalihkan dengan angka 5. Ini kan pertanyaannya 2 dikali 210. Jadi kita harus mengalihkannya dengan angka 2. Kita lihat contoh Ananda. 2 dikali 200 sama dengan 400. Setelah itu 2 dikali 10 sama dengan 20. Dan yang terakhir 2 dikali 0. Jawabannya 0. Nah, di sini perlu Ananda ketahui, setiap apapun bilangan itu, jika ia dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Baik angka itu 100, 200, 1000. Jika dikalikan dengan 0, hasilnya pasti 0. Karena bilangan yang dikalikan dengan 0 itu tidak bisa Ananda. Dan hasilnya pasti 0. Kita kembali lagi ke contoh. Jadi angka ini harus kita jumlahkan Ananda. 400 ditambah 200 ditambah 0. Jadi jawabannya 420. Jadi untuk perkalian 2 dikali 210 jawabannya 420. Kita lihat lagi ya Ananda. Nah, di sini yaitu cara untuk menjawabnya dengan cara susun ke bawah Ananda. Berarti di sini terdapat dua cara untuk perkalian bilangan yang besar. Yang pertama kita tambahkan dulu hasil-hasilnya. Terus yang kedua ini dengan cara susun ke bawah. Ananda lihat ya, Ananda perhatikan. Perhatikan dengan baik ini Ananda. 210 dikali 2.
Nah, jadi yang pertama kita harus mengalihkan 2 kali 0. Ya pasti jawabannya 0 Ananda. Karena apa tadi? Setiap bilangan yang dikali dengan 0 hasilnya pasti 0. Setelah itu yang kedua kita lihat lagi 2 dikali 1 sama dengan 2. Terus yang terakhir 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, jadi untuk perkalian 210 dikali 2 hasilnya adalah 420. Bagaimana Ananda? Di sini Bapak harap kalian bisa memahami dan mengerti. Jika terdapat kebingungan ataupun kekeliruan tentang masalah perkalian ini, Ananda bisa lihat video ini berulang kali dan Ananda juga bisa lihat di buku pelajarannya maupun di buku pendamping. Nah, Ananda, supaya kalian lebih memahami dan mengerti lebih dalam lagi tentang perkalian ini, Bapak akan memberikan tugas. Di sini, kalau di buku pelajaran, terdapat di halaman 107, Ananda ya. Di halaman 107 itu kan ada 3 soal aja dari A, B, C. Nah, di sini Bapak menambahkan lagi 2 soal Ananda, yaitu yang ke D dan ke E. Jadi jumlah soalnya ada 5. Ananda jawab pertanyaan ini dengan mengikuti langkah-langkah yang telah Bapak berikan tadi, yang telah Bapak berikan contoh tadi, baik itu dengan cara susun ke bawah ataupun dengan cara penjumlahan. Ananda pilih saja langkah yang mana menurut Ananda mudah dan pahami. Ya Ananda ya. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Bapak harap kalian bisa memahami tentang materi kita pada hari ini, yaitu tentang pertumbuhan hewan dan tentang perkalian. Bapak ucapkan selamat belajar dan mengerjakan tugas. Untuk pengiriman tugasnya masih seperti biasa Nanda dikirim melalui link yang telah Bapak berikan. Salam sehat, semangat belajar. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda.